Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Kali ini, kita akan melihat kehebatan perwira kuda ketika menghancurkan lawan menggunakan teknik skakmat pola Smothered Mat. Smothered Mat adalah teknik skakmat dengan menggunakan kuda untuk menyerang raja lawan yang sementara terjepit oleh bidak dan perwiranya sendiri. Sebagai bahan belajar, kita akan menyajikan dua buah partai catur yang tentunya sangat menarik dengan masing-masing pembukaan yang berbeda. Baiklah kawan-kawan, yuk kita simak videonya sampai habis, tentunya tetap di channel Style Catur. Untuk partai yang pertama, kita akan menampilkan permainan antara Paul Morphy melawan Scrupper yang terjadi di Paris tahun 1859. Permainan ini menggunakan pembukaan Italian Game, Scott Gambit, Anderson Attack. Paul Morphy sebagai pemain putih, sementara Scrupper sebagai pemain hitam. Paul Morphy memulai langkah dengan pion ke E4, pembukaan pion raja. Scrupper membalas dengan pion ke E5. Kuda ke F3 mengancam pion. Kuda ke C6 melindungi pion. Gajah ke C4, pembukaan Italian Game. Lalu kuda ke F6 membentuk pertahanan dua kuda atau two knight defense. Pion ke D4 memainkan variasi terbuka dengan mengajak pertukaran pion. Lalu pion E memukul pion D4. Paul Morphy terlebih dahulu mengamankan raja dengan melakukan rokade. Dan kini permainan berada dalam pembukaan Scott Gambit. Scrupper kembali mengambil pion gratis dengan kuda memukul pion E4. Kedudukan sementara, hitam unggul 2 pion. Benteng ke E1 memaku kuda. Pion ke D5 melindungi kuda, sekaligus mengancam gajah di C4. Paul Morphy menerima pion dengan gajah memukul pion D5, pengorbanan gajah. Lalu menteri memukul gajah D5. Kuda ke C3 mengancam menteri. Dan kini permainan berada dalam pembukaan Anderson Attack. Pion tidak mungkin mengambil kuda sebab menteri akan dipukul oleh menteri. Sementara kuda juga sedang terpaku oleh benteng. Jadi di sini menteri menghindar ke H5. Kuda memukul kuda D4, selanjutnya mengancam open skak setelah kuda berpindah. Jadi gajah ke E6 melindungi ancaman open skak dari benteng. Morphy kuda E ke G5 menambah serangan untuk gajah di E6. Lalu gajah ke B4 mengancam benteng. Namun Paul Morphy memilih pertukaran kualitas yang tidak seimbang dengan benteng memukul gajah E6, skak. Dibalas dengan pion memukul benteng E6. Lalu kuda memukul pion E6. Di posisi ini, hitam tidak bisa melakukan rokade karena petak D8 dan F8 dalam pengawasan kuda. Jadi menteri mundur ke F7 menyerang kuda. Kemudian kuda F ke G5 mengancam menteri sekaligus melindungi kuda di E6. Lalu menteri bergeser ke E7, dibalas menteri ke E2 menyiapkan serangan berikutnya
dengan kuda memukul pion C7, menyerang raja dan benteng. Jadi Scooper menarik gajah ke D6, melindungi pion C7. Karena pion C7 sudah terlindungi oleh gajah, Paul Morphy kemudian memukul pion lainnya dengan kuda memukul pion G7, skak. Menteri tidak bisa memukul kuda, sebab menteri sedang terpaku oleh menteri. Jadi terpaksa, raja harus berpindah. Dan di sini Scooper memilih melangkahkan raja ke D7. Lalu menteri ke G4, skak. Raja mundur ke D8. Dan Paul Morphy melakukan sebuah langkah pengorbanan dengan kuda ke F7, skak. Memaksa menteri untuk memukul kuda F7. Lalu gajah ke G5, skak. Inilah rencana dari Paul Morphy, mengorbankan kuda agar gajah bisa keluar ke petak G5. Lalu gajah mundur ke E7 melindungi raja. Disusul kemudian dengan kuda ke E6, skak. Jika raja ke E8, maka kuda pukul pion C7, skak, menggarpu benteng. Tidak ingin bentengnya hilang, lalu kemudian Scooper menggeser raja ke C8. Langkah yang justru mengarahkan lebih dekat dengan kematian. Dimulai dengan kuda ke C5, open skak. Raja terpaksa bergeser ke B8. Sebab jika raja ke D8, maka menteri ke D7 akan langsung skak mat. Paul Morphy melanjutkan serangannya dengan kuda ke D7, skak. Raja hanya bisa kembali ke C8. Lalu kuda ke B6, double skak. Raja ke D8, menteri ke D7, maka akan skak mat. Jadi langkah paksa, raja kembali ke B8. Dan tahukah Anda, langkah selanjutnya yang akan membuat raja hitam tumbang? Yap, menteri ke C8, skak. Langkah paksa, benteng memukul menteri C8. Raja sudah tidak bisa lagi bergerak karena terjepit oleh pasukannya sendiri. Dan terakhir, polas moderate mate dengan kuda ke D7, skak mat. Kita lanjut pada partai yang kedua, yaitu permainan antara Alexander Grischuk melawan Ruslan Ponomaryov. Permainan ini menggunakan pembukaan Alekhine Defense, Modern Variation, Keres Variation. Di sini Grischuk sebagai pemain putih, sementara Ponomaryov sebagai pemain hitam. Grischuk memulai langkah dengan pion ke E4. Dibalas kuda ke F6, Alekhine Defense. Pion maju lagi ke E5, mengancam kuda. Kuda menghindar ke D5. Lalu pion ke D4, memperkuat posisi pion di E5. Pion ke D6, menawarkan pertukaran pion. Grischuk menolak, lalu kuda ke F3, Modern Variation, menambah dukungan pada pion E5. Pion ke G6, mempersiapkan gajah Fianchetto ke G7. Gajah ke C4, menyerang kuda. Kuda mundur ke B6, balik menyerang gajah. Gajah lalu mundur ke B3, disusul gajah ke G7, Fianchetto. Pion ke A4, dan permainan kini berada dalam pembukaan Keres Variation. Dijawab dengan pion ke A5, menghalangi pergerakan pion selanjutnya ke A4. Kuda ke G5, menyerang pion F7 dua kali. Lalu pion ke E6, menutup serangan gajah pada pion F7. Dijawab dengan pion ke F4. Barulah kemudian pion D memukul pion E5. Dibalas pion F memukul pion E5. Pion ke C5
menawarkan pion. Tentu saja, Grischuk menolak dan mendorong pion ke C3, memberi perlindungan pada pion di D4. Ponomaryov, pion C memukul pion D4. Sebelum balas memukul pion, Grischuk terlebih dahulu melakukan rokade. Dan kini benteng mendukung kuda mengancam pion F7 2 kali. Sehingga Ponomaryov juga melakukan rokade agar benteng bisa melindungi pion F7. Barulah kemudian pion C memukul pion D4. Kuda ke C6 menyerang pion. Lalu kuda ditarik mundur ke F3, menambah penjagaan pada pion D4. Pion ke F6 mengajak pertukaran pion. Grischuk menolak memukul pion, lalu melangkahkan kuda ke C3, pengembangan perwira. Pion F memukul pion E5, kemudian gajah ke G5 menyerang menteri. Menteri menghindar ke D7, barulah kemudian pion D memukul pion E5, lanjut mengajak pertukaran menteri. Ponomaryov memilih kuda memukul pion E5. Dibalas kuda memukul kuda E5 mengancam menteri, serta mengajak pertukaran benteng di file F. Ponomaryov terlebih dahulu benteng memukul benteng F1, skak. Lalu menteri memukul benteng F1, menteri ke D4, skak, sekaligus menyerang kuda di E5 2 kali. Raja menghindar ke H1, lalu menteri memukul kuda E5. Gajah ke D8 menyerang kuda, menteri ke C5 melindungi kuda. Kuda ke E4 menyerang menteri. Menteri lalu menghindar ke B4, juga mengancam gajah. Kemudian Grischuk melakukan sebuah langkah yang sangat bagus, yaitu dengan kuda ke G5, tidak menyelamatkan gajah B3 dari serangan menteri. Di mana jika gajah diambil oleh menteri, maka hitam akan kalah dalam 3 langkah ke depan, yaitu menteri ke F7, skak, raja hanya bisa ke H8, lalu menteri ke E8, skak. Paksa gajah ke F8 menutup skak, dan menteri memukul gajah, skak mat. Menyadari hal itu, Ponomaryov menggeser raja ke H8. Grischuk tetap membawa menterinya ke F7. Sebuah ancaman yang sama jika menteri hitam berani memukul gajah B3. Jadi gajah ke D7 melindungi petak E8 dari incaran menteri, sekaligus membuka serangan benteng pada gajah di D8. Kemudian gajah memukul pion E6, mengajak pertukaran gajah, serta mengancam skakmat dengan menteri ke G8. Jadi benteng memukul gajah D8. Rencananya, benteng ini melindungi petak G8 dari serangan menteri. Namun perkiraan dari Ponomaryov tidak akurat, sebab di posisi ini, 2 langkah lagi, hitam akan kalah. Yap, menteri tetap ke G8, skak, memaksa benteng memukul menteri G8. Dan sekarang, posisi raja sudah terjepit oleh benteng sendiri. Jadi tahukah Anda langkah selanjutnya? Ya, Grischuk mengakhiri perlawanan Ponomaryov dengan sebuah skakmat cantik polas moderate mate. Kuda ke F7, skakmat. Jadi demikianlah kehebatan dari perwira kuda ketika berpeluang memberikan serangan skakmat pada raja lawan yang sedang terjepit oleh pasukannya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam permainan catur. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam gens unasumus.